92,5 Maestro from House with the Sound Sound Maestro. Masih di Lady Talk barengan sama Elke, ada Cititin, ada Cipangpang, terus ada produser kita juga Ricky Hans, and also narasumber kita di hari ini ya, ada Cirifosa Santosa. Ih, seru banget loh. Kalau Cirifosa ini memaparkan materi di apa tentang kasih dan juga ibu ini, masuknya pelan-pelan gitu ya, ladies ya, pelan. Iya. Tak pikuk gitu, tapi tetap agak peres gitu. Iya. Plak biur. Bener banget. Iya. Aduh, luar biasa Sobat Maestro. Kalau kita udah ngomongin tentang kasih ibu, tentang sosok ibu aja yang baik dan juga yang benar gitu kan ya. Tadi kita sempat agak ricuh ya. Oh, kalau yang menurut saya yang baik gini, kalau menurut saya yang benar kayak gini. Terus tentang ini aja poin pertama tadi nih Sobat Maestro. Kalau teman-teman mungkin ya Sobat Maestro ketinggalan, bisa langsung cek di YouTube channelnya Radio Maestro atau mobile apps-nya Radio Maestro ya untuk sesi yang sebelum ini. Tadi di sesi yang sebelum ini kita ngobrolin tentang satu poin penting yaitu caring. C yang pertama nih Sobat Maestro, caring, peduli. Kalau peduli ibu yang itu benar adalah yang caring. Yang caring. Ibu yang benar adalah ibu yang peduli sama anaknya. Pedulinya gimana ke tadi kata Cirifosa menyiapkan anak-anaknya gitu kan, istilahnya siaga lah ya, ibu yang siaga itu betul peduli juga. Terus ibu yang tidak menghakimi katanya begitu juga. Nah, kita sebenarnya udah punya pemikiran itu nggak sih ladies di pikiran kita sendiri gitu ya. Tapi terkadang ya. Tapi terkadang tuh prakteknya tuh kita dihadapkan di situasi yang benar-benar susah banget. Ini kayak jadi ini ya pembenaran diri sendiri. Evaluasi diri lah itu juga. Benar. Dan jadi kita kalau kata Cirifosa tadi bilang kan harus benar-benar sesuai dengan firman Tuhan, tapi harus diupdate juga karena kita harus mengerti anak-anak kita. Jadi kayak aplikasi aja ada update-nya tiap bulan, ada update-nya gitu kan ya, kayak antivirus aja ada update-nya gitu per 3 bulan. Berarti kita juga harus update loh teman-teman. Ya kan? Iya, ilmu kita sudah tidak berlaku guys. Benar banget. Jadi kayak apa yang kita pikirkan selama ini, oh ini tuh hitam, ini putih. Loh ternyata 3 bulan kemudian jadi abu-abu tuh dua-duanya. Benar, bagus banget. Gimana caranya, bagaimana ini Ci supaya pandangan kita ini sama anak-anak nih bisa jadi sejalan gitu loh. Se-update-update-nya kita kayaknya kita nggak mungkin jadi se-update mereka gitu nih, istilahnya levelnya mungkin nggak sih jadi sama si ibu dan si anak ini supaya bisa berjalan bersama-sama gitu loh Cirifosa. Secara generasi beda juga gitu kan. Iya. Kalau ngomongin perbedaan mah nggak mungkin sama lah ya, usianya juga udah beda. Betul. Zamannya beda. Ngakalinnya gimana gitu kan. Jadi sebenarnya sih nggak perlu diakalin juga. Kalau diakalin kan ini dipaksa-paksa gitu kan. Iya. Dicocok-cocokin. Nah, dicocok-cocokin gitu. Jadi ya kembali tadi yang pertama kan caring ya, kepedulian. Dilihatnya dari mana kita peduli atau enggak tadi. Memahami bagaimana situasi anak, usianya, apa yang mereka hadapi. Bukan hanya dari kacamata kita. Kadang-kadang kita harus lihat juga dari kacamata anaknya. Nah, masalahnya ada kan ibu-ibu yang nggak ngerti tadi tuh, yang nggak update gitu. Ini gimana sih kalau anak remaja tuh kok beda banget gitu kan sama waktu masih dulu. Kenapa bisa begini? Ini kan anaknya masih anak kita juga gitu kan. Kenapa bisa beda? Apa yang menyebabkan ini? Gara-gara siapa nih? Ya kan gara-gara bapaknya, gara-gara emaknya, neneknya, dan semua disalahin lah ya. Gurunya, temennya gitu. Nah itu tadi yang tadi Elka bilang, gimana nih mau update-nya? Kalau saya bilang gini, kalau kita memang peduli sama anak kita, pasti itu akan mendorong yang namanya seorang ibu tadi ya mengasuh gitu kan. Bayangkan deh ibu-ibu nih ya, 9 bulan aja kita sanggup loh membawa kemana-mana itu di perut ya, mau tidur susah, mau miring susah, tengkurap susah gitu kan. Apalagi waktu mau melahirkannya ada yang operasi, ada segala macam. Kok bisa kita bertahan gitu kan? Nah itu 9 lalu waktu masih babynya terus menerus gitu. Jadi kenapa? Karena tadi keinginan kita didorong memberi yang terbaik. Ya anaknya belum lahir udah sibuk nyari nama gitu kan. Lalu kemudian menyiapkan segala sesuatunya gitu. Anaknya masih di dalam perut aja udah mau sekolahnya nanti di sini nanti udah macam kenapa? Karena kita mau memberi yang terbaik.
Nah, jadi diteruskan saja. Kalau sudah 9 bulan kita sudah lulus, kan nggak bukan lolos ya, kalau melahirkan lulus kan. Jadi sudah lulus sampai anak usia sekian terus bertambah, tinggal diteruskan saja tuh. Ya, memberi yang terbaik untuk anak. Jadi kalau seorang ibu mau memberi yang terbaik untuk anak, dia pasti akan mau belajar juga. Bagaimana caranya untuk melihat dari kacamata anaknya supaya tadi tepat pada sesuai dengan kebutuhan anak. Seperti kita juga kan, makin usia kan beda juga tentunya. Gitu. Ini kalau dari kita sisi ibu, jadi tidak apa-apa ibu. Tapi saya tuh tinggalnya di daerah, tapi saya dulu nggak dikasih sebagainya. Tidak apa-apa, yang lalu biarlah berlalu. Yang penting sekarang sama ke depannya. Ya, belajar mengenal anak kita seperti apa. Kalau dulu dia bisa baik-baik bicara, kenapa sekarang kalau bicara pakai teriak-teriak, pakai ngegas segala, tekanannya segala macam. Nah, sekarang kita melihat kenapa gitu. Pasti bisa pelan-pelan ya. Mungkin caranya gimana ya, bisa ikut ya seperti ini, mendengarkan Lady Talk, bisa ikut seminar dan yang lainnya, itu mah bisa saja tanya sama siapa, itu bisa saja. Jadi pasti ada dorongan bagi seorang ibu ya, ingatnya itu aja lah, dulu masih dalam kandungan, dulu masih imut-imut, nah itu kita sudah lewati, sekarang tinggal meneruskan aja ya. Itu tadi soal kepedulian, caring tadi ya, mengasuh kan seperti itu ya, mengasuh, melindungi juga di dalam asuhan. Lalu kemudian yang kedua ini ya, tadi kan C yang pertama. Nah, C yang kedua ini tadi caring, yang kedua adalah karakter. Sebelumnya kita baca dulu Amsal 22 ayat 6. Yang sudah dapat boleh deh tolong bacain. Amsal 22 ayat 6. Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Nah, bayangkan nih ya, semua nih ya, kalau anak kita sampai masa tuanya tidak menyimpang, gitu ya, dari jalan itu tuh jalan yang mana? Ya, jalan yang dimaksud adalah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau sampai masa tuanya ini anak selalu takut akan Tuhan, kebayang nggak? Kita akan seperti apa? Pasti kita bahagia banget kan? Gitu. Waduh, bayangkan. Tetapi kadang-kadang ibu tuh suka lupa. Ya, ketika sudah mulai anaknya memberontak, tidak sesuai dengan harapan, istilahnya tidak bisa membalas jasa orang tua, walaupun nggak mungkin ya, anak tuh nggak bisa lah membalas jasa orang tua ya. Gitu, mengharapkan sesuatu, kemudian menjadi kecewa sama anak dan sebagainya, akhirnya jadi ribut besar. Kenapa? Karena lupa, ini anak kan nggak tiba-tiba besar mendadak, ya kan pasti dari kecil, makanya perlu dididiknya dari awal. Dikasih taunya dari awal. Lalu mungkin ada orang tua ngomong gini, ibu-ibu, udah dikasih tahu. Biasanya gitu. Nah, pernah ada ada ibu yang bilang gini, dia kesal sekali sama anaknya yang usianya sudah 13 tahun, perempuan lagi ya. Itu kan udah remaja ya. Jadi kalau mandi, itu kalau keluar kamar mandi itu udah aja keluar. pakai anduk sih ya, pakai anduk, maksudnya keluarnya pakai anduk gitu, nggak pakai baju di dalam kamar mandi, jadi kan nggak enak. Jadi sama mamanya nih suka dikasih tahu, jangan pakai anduk, kamu pakai bajunya di dalam. Tapi begitu terus ya, akhirnya mamanya kan ngomong, ini anak nggak bisa dibilangin, oh udah SMP, udah gede, masa nggak ngerti kalau pakai baju itu harus di kamar mandi, jangan keluar pakai anduk. Akhirnya saya tanya gini, pertama kali diajarin nggak kalau pakai baju itu harus di dalam kamar mandi, itu dikasih tahu? Dikasih tahu. Kapan dikasih tahunya? Kayaknya sejak dia masuk SMP. Kebayang? Dari kecil sampai dia kelas 6 SD tidak pernah diberitahu kalau ganti baju itu harus di dalam kamar mandi. Tiba-tiba dia masuk SMP kelas 1 langsung harus melakukan itu. Ya. Yang 12 tahun itu kan lebih lama daripada yang 1 tahun ini. Tapi kan orang tua maunya, saya udah kasih tahu, pokoknya mama udah ngomong ya, udah berapa kali mama ngomong dan sebagainya. Tapi anak itu mungkin kadang cuma bengong, ya karena tadi kan tidak dilatih. Nah itu tadi ya, mendidik itu, kata mendidik, ingat kita dasarnya yang Titus 2 tadi ya,
mendidik itu adalah melatih juga. Nah, biasanya ibu-ibu itu males banget untuk melatih. Senangnya apa? Ngasih instruksi. Tidak mau diskusi. Apalagi kalau anaknya udah remaja. Betul Yang sih, penting betul. itu melatih. Aduh, itu melatih mah urusan yang nanti aja pembinanya di gereja. Gurunya aja di sekolah. Itu yang melatih. Orang tua terima jadi gitu. Kalau enggak gurunya disalahin kan, gimana sih ngajarnya? Gimana sih pembina rohaninya? Gimana sih, Sir? Ah, Riki, Ya baik saya mah. sering ya gitu nih. Ini gimana sih guru agamanya? Akhirnya kan gitu. Lalu Bu, nah dengan ayat tadi ya, kembali lagi ke ayat yang tadi, didiklah orang muda, artinya kalau kita bicara karakter itu nggak cukup sehari 2 hari, setahun 2 tahun. Tapi orang tua terkadang ibu-ibu maunya instan. Betul. Itu udah gede, harusnya udah tahu gitu kan. Udah berapa kali gitu. Tapi coba bandingkan, berapa lama dia diajarkan saat itu. Lalu berapa lama tuntutan kita anak itu harus segera melakukan apa yang kita inginkan. Nah, ini kan bicara tadi ya mendidik juga. Lalu apa hubungannya dengan cek karakter ini? Nah, jadi kalau di dalam Alkitab ya, firman Tuhan itu karakter itu sebenarnya kayak apa sih? Ya, karakter itu kan campuran lah ya, gabungan kalau dalam pengetahuan ya, gabungan dari sifat dasar gitu ya, kemudian dari lingkungan, pengalaman, istilah dibentuk akhirnya menjadi karakter. Tapi pengertian kata karakter kalau di dalam Alkitab itu sendiri itu unik sekali ya, karena gini, karakter itu diartikan seperti pohon. Pohon itu kalau kita mengukir, ya zaman dulu mungkin ya, kalau zaman dulu masih ada yang begitu tuh, misalnya tulis I love siapa gitu ya di pohon, itu kan diukir ya, pakai benda tajam gitu kan supaya melekat di si kulit pohonnya kan. Iya. Nah itu susah nggak dihilangkan? Susah banget kan? Susah. Kalau mau dihilangkan itu harus dipapas kan, artinya betul. dirusak gitu. Karakter tuh begitu, makanya jangan main-main dengan karakter. Makanya kenapa dibilang orang kalau makin dewasa makin susah diubah karakternya. Karena itu, pengertian kata karakter itu seperti tadi, pohon yang diukir dalam dan tidak mudah untuk dihapus lagi. Nah, jadi karena apa? Bertahun-tahun, berkali-kali sudah begitu, kemudian dituntut untuk berubah, wow. Ya itu mah dahsyat banget kalau sampai ada orang yang benar-benar berubah. Makanya dibilang, kalau perubahan karakter itu adalah proses. Ya itu yang luar biasa daripada karakter. Lalu gimana nih cara iniannya untuk si karakter tadi? Berulang-ulang. Dalam hal apa? Banyak. Tadi disiplin. Ya tadi kan bagaimana caranya mendisiplin mereka. Tapi tetap berulang-ulang. Intinya itu kalau karakter. Ya jadi membangun kepribadian mereka, membangun kebiasaan mereka. Kemudian juga kita bisa kasih tahu, menegur juga ya. Menegur itu bukan menghakimi, ya. Tetapi kalau menegur itu memberitahu apa yang salah. Kalau menghakimi itu adalah kamu tuh memang begitu. Nah, selalu. Makanya anak-anak bilang enggak selalu, Umi. Gitu. Enggak, kamu tuh memang selalu. Kalau dikasih tahu mau lawan, enggak selalu. Nah, gitu. Makanya anak-anak suka ngomong apa? Orang tua mah begitu. Pokoknya aku mah salah aja dah. Padahal mungkin bukan salah aku. Jadi kalau kita bicara soal karakter ibu-ibu tadi, ya harus dari kecil. Kalau udah terlanjur, udah dewasa, udah remaja gimana? Tidak apa-apa, cuma prinsipnya dipegang. Berulang-ulang. Bayangkan, dia sekian tahun, belas tahun tidak pernah diajarkan. Tiba-tiba dalam waktu 1 minggu, sebulan, 2 bulan, dia harus nurut. Wow, jujur saja, kitanya yang harus mawas diri. Ya, kitanya yang harus bertobat mungkin ya. Karena anaknya nggak ngerti. Si mama baru ngomong 2 minggu yang lalu, sekarang harus bisa. Harus jadi, iya sih, betul-betul. Itu soal karakter. Tapi berarti karakter itu ciri kuasa bukan bawaan dari lahir ya? Maksudnya dibentuk dari pola asuh orang tua berarti? Betul sekali. Karakter itu campuran gabungan itu, pengalaman. Makanya orang tua itu tadi harus dari lahir, dari sedini mungkin tadi. Didiklah orang muda ini bukan berarti pemuda ya, maksudnya sedini mungkin. Karena tadi itu, dia akan berurat, berakar ya tadi. Kan karakter artinya itu. Seperti ada ukiran di kulit pohon, di pohon. Susah sekali. Jadi ada nggak sih? Ada proses genetiknya juga nggak sih?
Ciri fosa jadi kayak turun temurun gitu Ah, iya karakter. benar. Kan kadang-kadang suka ibu-ibu kalau Iya kan? bapak sih turunan lu tuh. Waduh, kalau udah gitu kan. Wah lu mirip sama bapak lu suka kayak gitu. Aduh, iya. Jadi Ada nggak sih, Cid? kalau genetik itu kan yang diturunkan kan DNA, ya kan DNA itu kan diturunkan. Lalu kemudian golongan darah itu diturunkan. Turunkan. Penyakit-penyakit tertentu itu kan genetik lah gitu ya. Mungkin sifat-sifat ya mungkin lah ya, saya karena memang bukan ahlinya, tetapi yang pasti gini, pola asuhnya, anak ini melihat sekelilingnya tuh begitu setiap hari dari lahir sampai umur sekian. Itu sebenarnya kalau dibilang ini kayak bapaknya nih, ini kayak engkongnya nih, ini kayak neneknya nih. Ini Iya, kayak kebrain- omanya, bukan brainwash kayak sendiri kita ya. gitu ya. Betul. Nah, Kita kan jarang ya bilang kayak kita kalau negatif ya. Ini kayak karena itu kan anak itu peniru yang baik. Oke. Waktu masih anak-anak, ketika remaja Betul. mereka mencari idola. Idolanya yang mana? Nah, itu bahayanya. Kok kamu sekarang jadi begitu rambutnya? Nah, karena memang perkembangannya beda. Jadi sebenarnya itu ya, jadi nggak selalu kan gini. Kalau orang tuanya penjahat, kan anaknya belum tentu jadi penjahat. Mungkin dia penjahit, gitu kan? Nggak apa-apa. Jadi nggak selalu gitu. Benar-benar. Yang diturunkan tadi yang genetik, yang apa, tapi kebanyakan itu karena pola asuh dan gaya hidup. Itu yang diwariskan dan yang dilihat kemudian anak-anak belajar dari panca indera. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang mereka rasakan. Kemudian masuk ke otak, memori, kan mereka kan tidak amnesia. Jadi mereka ingat. Yang disimpan itu. Gitu. Ya, Tapi kalau misalnya kita berubah gitu, ciri fosa. Ya. Kita misalnya ciri fosa kan bilang nggak apa-apa, nggak ada waktu nggak ada yang bilang terlambat. Kalau kita berubah ya bisa berubah gitu kan. Kita bakal jadi posisi yang bakal dihakimi nggak sih? Gini si mama jadi gitu maksudnya dihakimi karena kita sama anak kita. Jadi kayak kok tiba-tiba gini sih si mami gitu. Ya bisa saja. Bahkan mungkin anak nggak menyadarinya. Coba Kan sih tadi jelasin. karakter. Karena kan karakter, mereka sudah terbiasa dengan gaya kita yang lama. Jadi nggak mudah membuat mereka bisa menerima mamamu ini sekarang udah beda loh. Paling lagi mut-mutan aja. Jadi jangan marah. Ibu jangan merasa ya anak kurang aja, udah bagus mama berubah. Udah aja kayak dulu lagi ya gitu. Yang ngambek Iya kan, mama. bener kan? Iya. Jadi belum tentu karena tadi loh. Kita sudah mengukir tajam ke anak itu gaya hidupnya, gaya hidup kita, cara kita mengajar, tiba-tiba kita berubah, lalu pengen mereka melihat kita berubah. Artinya kan kita mau merusak ukiran tadi, kan nggak gampang. Perlu waktu dan kitanya sendiri sebagai ibu, sebagai orang tua, ya harus tunjukin terus. Memang berubah loh, memang berubah. Nanti anak-anak kan paham sendiri. Jadi jangan langsung putus asa, lalu kemudian menjudge anak, menghakimi anak lagi. Ya kamu tuh nggak lihat nih, mama udah berubah. Nah itu kan artinya menghakimi ya, belum berubah namanya. Bener sih. Iya juga. Terus ada diskusi, repetisi, pengulangan berarti ya Ci ya. Yap. Terus kayak ada konsistensi, ya nggak sih? Nah penting itu konsistensi, betul sekali. Benar. Karena Kita mau harus- mengukir. Wow. Dan nggak banyak emosi. Ya, sedangkan kita adalah mami-mami mudah digoyang. Maksudnya? Angin. Bener sih, kalau dipikir kita harus beneran jadi jembatan yang bagus banget buat anak kita gitu kan ya, dan harus konsisten gitu kan tadi. Gimana ladies? Karakter kan yang benar-benar harus ya maksudnya yang dibentuk gitu. Ya mau ngandelin sekolah ya bisa sih, kan ada sekolah dengan pendidikan karakter ya. Tapi Nggak bisa. Bisa lah, nggak bisa. Tetap dari nggak kita bisa. dong. Harus bareng-bareng. Nggak cukup di sekolah. Paling Dan harus berkesinambungan kan, continue dan konsisten itu Ya, perlu betul. sekali buat karakter. Betul. Jadi nggak cuma di sekolah tapi juga di rumah. Terus saya bilang sama sekolah saya deh. Oke. gaya banget ya punya sekolah guys. Iya sih, bener banget. Kita harus ini kayak Direncanain. Kenapa? Cirin? Direncanain, kudu dipikirin. Nggak bisa cuman nge-flow aja gitu kan. Nggak bisa. Dan kita juga harus kayak nyambuk diri kita sendiri nggak sih? Jadi kayak kita harus sadar gitu.
benar-benar oh iya ini udah jalannya udah beda nih gitu kan. Iya. Mau pesan banner? Sini. Weh, Apa di alarm dong. Ya, kalau bikin arah masing-masing. Dan satu lagi kayaknya perlu kerjasama sama pasangan kali ya, Ci. Iya. Oh benar. Iyalah, kalau di kita semua berat. Benar. Oke ya. Kan jalan dengan satu kaki lebih capek kan dibandingkan Iya, jalan Ci. dengan dua kaki. Loncat mas saya. Biar Dilan aja yang nanggung lah. Oh. Bener banget Sobat Maestro. Aduh, kalau kita ngomongin tentang pembentukan karakter untuk anak kita memang ya, serem-serem juga sih. Maksudnya kita mau memberikan benih yang seperti apa sih untuk anak-anak kita ke depan. Nah, ini kita harus pikir lagi nih, harus melakukan apa nih Sobat Maestro untuk keluarga kita gitu kan ya. Kita bakal gali lebih dalam lagi tentang sosok ibu yang benar di mata Tuhan dan seturut dengan firman Tuhan. Tapi nanti ya, tetap di Ladies Talk.